Sudah sudah terlihat ya? Ya, Pak Muslihin link itunya dikirim dulu ke saya, apa di grup. Oh, sudah Bapak sudah dikirim di Sudah. grup? Siap. Oke. Semuanya sudah terlihat kan ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muslihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis break-even point biaya pendidikan di Universitas Al-Ghifari guna meningkatkan fasilitas dan pembelajaran yang kompetitif. Langsung saja ke pendahuluan. Ya, uh, jadi peraturan tentang penggunaan uang biaya kuliah, UKT atau SPP itu sudah diatur dalam standar operasional dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2020 ya. Jadi fungsinya analisis BEP ini digunakan dalam mengelola keuangan institusi atau perusahaan, membantu menilai apakah nilai UKT atau SPP dan pendapatan memenuhi kondisi BEP, memungkinkan perhitungan atau perkiraan pendapatan tahun mendatang yang kemudian diubah menjadi nilai UKT yang tetap. Eh, Break-even point itu sendiri dijelaskan sebagai titik impas yang digunakan manajer untuk mengevaluasi apakah perusahaan mengalami laba atau kerugian. Sebentar, sebentar, sebentar. Nah, pendekatan ini itu nggak hanya membantu menentukan titik BEP ya, tapi juga memberikan informasi tentang berbagai tingkat volume penjualan dan hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba sesuai dengan tingkat penjualan yang bersangkutan. Tapi dalam analisis BEP ini terdapat asumsi-asumsi dasar yang perlu diperhatikan seperti kemampuan memisahkan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu sendiri konstannya hingga mencapai kapasitas yang penuh dan akan tetap sama, akan tetap ada meskipun perusahaan tidak beroperasi. Sedangkan biaya variabel berubah sebanding dengan penjualan sejalan dengan produksi dan penjualan. BEP ini itu digunakan instansi untuk tersebut terpenuhi. Analisis ini itu biasanya digunakan atau institusi dalam jangka pendek. Contohnya tuh dalam penelitian Suyanto dan Setiawati menunjukkan bahwa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda berhasil mengelola biaya operasi Ada apa ini? Kemudian subjek penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan sumber ikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dan kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah juga realisasi serta menganalisis kebijakan dilakukan dengan cara dokumentasi dan pencatatan analisis total approach method, rasio contribution margin atau RCM, dan margin of safety atau MOS.
Nah, data menunjukkan peningkatan pendapatan bersih universitas dari tahun 2018 ya hingga 2022. Pertumbuhan pendapatan bersih ini itu indikator keberhasilan keuangan institusi. Muslihin PPT-nya mana? Ini nggak muncul. Oh, sebentar Bapak. Sudah ya. Nah, data ini tuh menunjukkan manajemen biaya ya. Karena manajemen biaya yang efisien. Sebentar. Oke. Jadi data ini tuh menunjukkan peningkatan pendapatan bersih universitas dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pertumbuhan pendapatan bersih adalah indikator keberhasilan keuangan institusi. Jadi menurut teori Eugene F. Birmingham dan Michael C. Edhart, dalam buku pendapatan adalah kunci untuk mencapai keberlanjutan finansial. Nah, dalam konteks universitas itu sendiri, pertumbuhan pendapatan dapat mengindikasikan peningkatan minat mahasiswa, program-program yang sukses, atau kenaikan tarif perkuliahan. Nah, di tabel ini tuh dijelasin tahun 2018 ke 2019 itu sebenarnya mengalami penurunan pendapatan bersih yang tadinya 14M menjadi 11M. Kemudian di tahun 2020 itu sempat naik lagi menjadi 14, kemudian terus naik lagi. Jadi fluktuasinya hanya menurunnya itu hanya di tahun 2019. Nah, setelah itu menaik kembali. Nah, ini tuh zamannya Covid ya 2019 2020 ini jadi mengalami penurunan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu analisis RCM, rasio contribution margin. Jadi analisis RCM itu atau rasio margin kontribusi itu salah satu indikator keuangan yang penting untuk menilai efisiensi operasional suatu organisasi. Jadi pengeluaran yang digunakan untuk biaya operasional itu efisien atau tidak ya. Jadi perhitungannya itu menggunakan analisis RCM. Nah, di sini itu ada anggaran per tahun, total unit pendapatan bersih, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, dan biaya kondisi BEP. Nah, di sini tuh dijelasin kalau RCM pada tahun 2018 itu sebesar 18,29%, kemudian meningkat menjadi 19,29% di tahun 2019. Terus bertumbuh sampai akhirnya tahun 2002 itu menjadi 23,57%. Nah, peningkatan ini itu menunjukkan bahwa universitas telah meningkatkan keefisiensinya dalam mengelola biaya variabel, biaya pengeluarannya ya, meningkatkan pendapatan bersih yang tersedia untuk menutupi biaya tetap. Nah, terus didukung teori ahli juga dari Eugene F. Birmingham. Ini tuh menjelaskan efisiensi operasional yang tinggi dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing institusi. Kemudian juga ada teori dari Eric G. Flamboldt yang menyatakan pengelolaan biaya variabel yang baik meningkatkan kemampuan organisasi untuk untuk mencapai laba. Nah, jadi kalau pengeluaran itu dianalisis menggunakan RCM, nanti kan kelihatan bakalan efisien atau tidak pengeluarannya itu. Nah, dengan melakukan analisis ini tuh pengelolaan biaya variabel bisa meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai laba atau keuntungan. Kemudian ada analisis yang selanjutnya yaitu analisis margin of safety. Margin of safety itu kelihatannya rasio angka keamanannya, jadi batas biaya keamanannya. MOS atau margin of safety adalah indikator keuangan yang sangat penting dalam menilai kemampuan suatu perusahaan atau organisasi untuk menutupi biaya tetap dengan pendapatan yang diperoleh. Dalam analisis ini, MOS pada universitas selama 5 tahun ya. Terus MOS pada tahun 2018 ini sebesar 47,59%. Kemudian meningkat lagi di tahun 2019 itu menjadi 58%, kemudian terus meningkat walaupun mengalami penurunan di tahun 2001. Terus setelah itu meningkat lagi menjadi 77%. Jadi di tabel ini itu menjelaskan dengan MOS yang tinggi, universitas itu memiliki ketahanan yang baik terhadap fluktuasi pendapatan. Dalam teori keuangan, menurut Richard A. Berley dan Stuart C. Myers, ini itu menyatakan
bahwa memiliki MOS yang besar meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko di pasar. Jadi semakin besar persentase dari perhitungan MOS ini tuh semakin mampu perusahaan dalam meminimalisir risiko seperti itu. Kemudian yang ada teori juga dari Paul A. Samuelson di mana di sini itu menyatakan uh, teori ketahanan terhadap resiko yang menurut Nassim Nicholas, jadi teori ketahanan yang diperkenalkan ini itu menunjukkan bahwa MOS yang tinggi menciptakan ketahanan terhadap perubahan tiba-tiba dan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi. Jadi dalam nilai margin of safety yang tinggi itu perusahaan itu bakalan daya tahannya lebih tinggi walaupun ada perubahan yang tiba-tiba kayak di tahun 2019 ada COVID, jadi perusahaan atau institusi pendidikan itu masih bisa nge-cover semua biaya yang tidak terduga itu. Jadi semakin besar perhitungan margin of safety itu semakin bagus daya tahannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan BEP dengan fasilitas dan pembelajaran. Yang pertama itu menurut Anthony J. Katana Junior dan Noah Pibarsky, jadi pengelolaan BEP secara efektif dapat membantu institusi pendidikan dalam mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Jadi perhitungan yang dilakukan itu kan tadi perhitungan pemasukan, pendapatan bersih, kemudian biaya variabel, biaya tetap semuanya dihitung sampai akhirnya mendapatkan nilai MOS, margin of safety, itu teh supaya perusahaan itu dapat mengalokasikan sumber dayanya itu dengan bijaksana, dengan tepat, dengan sesuai dengan efisien. Kemudian ada menurut Stephen P. Robbins dan Timothy Judge, jadi pengelolaan BEP dapat membantu dalam merencanakan program-program akademik yang memungkinkan universitas untuk mencapai keseimbangan antara biaya pengajaran, jumlah mahasiswa, dan kualitas pembelajaran. Jadi dari analisis BOP ini itu dalam bisa juga untuk meningkatkan fasilitas dan pembelajaran, bisa bisa meningkatkan juga. Kan tadi ada analisis pendapatannya, biaya bersih, kemudian ada uh, biaya pengeluaran mulai dari biaya tetap dan biaya variabel. Jikalau uh, biaya biaya pendapatan bersihnya itu jauh lebih tinggi dari biaya tetap atau biaya variabel, maka kondisi BEP-nya juga semakin stabil seperti itu. Kemudian laba bersihnya juga akan semakin besar. Jadi karena biaya pemasukannya jauh lebih besar daripada biaya pengeluarannya, maka ya bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga itu ada Zevi Body, Alex Ken, dan Alan Jemna melibatkan pertimbangan antara resiko dan pengembalian. Nah ini tuh mengacu dari perhitungan margin of safety tadi. Jadi rasio margin of safety ini bisa membuat perusahaan atau institusi pendidikan itu supaya tahan banting di masa-masa yang genting gitu loh. Kemudian yang selanjutnya itu ada faktor penghambat dalam pencapaian BEP. Yang pertama itu menurut Eugene F. Bingham dan Joel F. Huston, yang pertama itu kurangnya kontrol biaya. Jadi yang pertama kan ada tiga itu utama, perencanaan, pelaksanaan, kemudian yang terakhir ada 4, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, terus evaluasi. Jadi 4 intinya itu aja dulu harus terkontrol gitu loh. Nah, menurut Eugene F. Bingham ini kalau kurangnya kontrol biaya itu menjadi penghambat pencapaian BEP. Kemudian ada dari Robert S. Hamada, menurutnya itu BEP. Kemudian yang ketiga itu ada dari Michael E. Porter, jadi persaingan yang intens dapat memaksa universitas untuk mendiranya dapat mempengaruhi pencapaian BEP. Contohnya persaingan mempengaruhi penghambat itu kadang kalau dalam persaingan kita itu berani mengeluarkan biaya yang lebih untuk kualitas yang berbeda, untuk kualitas yang lebih baik. Nah, kalau intinya promo lah, kalau kita mengadakan promo yang tidak terkontrol, tidak sesuai dengan perhitungan, itu akan menyebabkan penghambat dalam pencapaian break-even point ini. Kemudian yang terakhir itu ada menurut Philip Linsley, jadi manajemen resiko yang efektif dapat
universitas mengidentifikasi potensi resiko yang dapat mempengaruhi pencapaian BEP, seperti fluktuasi pasar atau ketidakpastian dalam permintaan mahasiswa. Jadi MOS yang dilakukan tadi, Margin of Safety, itu efektif ya dalam membantu universitas untuk mengidentifikasi potensi resiko. Nah, yang kalau MOS-nya jelek kan nanti malah malah tidak mencapai laba, baru-baru mencapai laba, BEP-nya aja itu tidak tercapai gitu loh. Apalagi yang selanjutnya yang tidak terduga kayak fluktuasi kebutuhan pasar dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya ini saya simpulkan jadi 4. Jadi yang pertama itu pertumbuhan pendapatan bersih yang stabil mencerminkan keberhasilan universitas dalam menarik minat mahasiswa dan mengelola program-program pendidikan yang efisien. Yang kedua, manajemen biaya yang efisien terlihat dari penurunan biaya variabel yang lebih cepat daripada penurunan pendapatan bersih, menunjukkan kebijakan pengelolaan biaya yang bijaksana. Kemudian yang ketiga itu rasio margin kontribusi atau RCM yang terus meningkat mengindikasikan efisiensi operasional yang tinggi dalam mengelola biaya variabel dan meningkatkan pendapatan bersih. Kemudian yang terakhir itu tingginya rasio margin of safety atau MOS menunjukkan keamanan finansial yang kuat, memungkinkan universitas mengatasi fluktuasi pendapatan tanpa mengalami kerugian finansial yang signifikan. Ini dari hasil analisisnya. Kemudian ada simpulan yang tambahan. Jadi dalam mengembangkan sains yang pertama itu hasil analisis BEP ini dapat menjadi dasar bagi universitas untuk mengalokasikan sumber daya yang efisiennya, termasuk dalam pengembangan laboratorium atau teknologi terkini yang mana menciptakan peningkatan dalam fasilitas pendidikan. Kemudian ada dalam konteks teoritis pendidikan, jadi pemahaman yang dalam mendalam tentang BEP ini membantu universitas merencanakan program pembelajaran yang kompetitif dan berkualitas yang tinggi. Jadi memastikan bahwa investasi dalam pengembangan kurikulum dan metode dari saya. Kurang dan berkatu. Ini ada sesi bertanya Pak atau lanjut dulu aja? Dilanjut aja dulu yang kedua. Jangan terlalu lama ya, itu lama banget barusan. Iya Bapak, maaf punten. Singkat aja, singkat. Padahal udah dicepat-cepat ini Kan Pak. bahannya sudah dikirim ya. Sok. Ya. Yang selanjutnya Ibu Asti atau Pak Zikri? Silakan lanjut. Sebentar, Pak. Kenapa Bu Carni ini? Oh, belum muncul? Sedang proses, Pak, sebentar. Ya, masih sebentar lagi Pak, izin. Masih dalam proses.
Bu Asti atau siapa? Pak Dikri. Bapak mohon izin sambil menunggu apa boleh bertanya? Tapi udah. Udah ada ya? Ya, Di saya masih belum muncul tapi udah ada proses. ya. Nah, udah sekarang. Silakan Bu Asti. Orangnya mana Bu Asti teh? Sebentar Pak, lupa. Udah terlihat belum? Udah off cam belum? Udah. Nah ini, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini mengambil analisis break even point di Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah 2 tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja kepada pendahuluan. Miss, ini saya udah nyala belum kameranya? Pastinya nggak kelihatan itu. Belum ada di akun. Mungkin nama kayak yang gangguannya pasti. Yang Iya, error laptopnya gitu. lagi error. Ya, lanjut aja lanjut. Nah, lanjut ke pendahuluan. Di sini dalam penyelenggaraan sumber daya pendidikan, analisis titik impas atau analisis break even point ini dikenal dengan analisis pulang pokok, yaitu merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan lembaga pendidikan ataupun perusahaan. Nah, analisis titik impas ini sering disebut analisis perencanaan laba atau profit planning. Analisis ini juga biasanya lebih sering digunakan apabila lembaga pendidikan ataupun perusahaan ingin mengeluarkan suatu keahlian baru terhadap siswa maupun karyawannya. Nah, analisis BP ini memberikan pedoman tentang berapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi ataupun dijual. Tujuannya agar lembaga pendidikan mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dalam penyelenggaraan sumber dana pendidikan terdapat sumber break-even point, yakni menurut Bastian Bustami dan Nurlela, dengan arti kata titik impas ini adalah suatu keadaan di mana perusahaan yang pendapatan penjualannya sama dengan jumlah total biayanya, atau besarnya kontribusi margin sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain, perusahaan tersebut tidak untung dan tidak rugi. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk menghitung break-even point biaya pendidikan yang sesungguhnya terjadi pada Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah 2 pada tahun pelajaran 2021, sehingga dapat diketahui biaya pendidikan yang akan menjadi tanggungan persiswa di Yayasan Terpadu Nur Rahmah 2 ini. Nah, menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, di sini Yayasan Islam yang terpadu yang merupakan sekolah terbaik di daerahnya di Kabupaten Bandung. Nah, pada indikatif tahun 2021, Kemenag mengalami kenaikan sebesar 2,48%, kenaikan anggaran dibandingkan dengan 2020 sebesar 65 triliun, sehingga kenaikannya itu mencapai
karena 22,48%. Jadi kenaikannya itu hanya 66 triliun, sekitar segitu. Kemudian, nah, pembiayaan di sekolah favorit ini juga membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum favorit, karenanya di Yayasan Islam Terpadu ini memungut biaya yang agak tinggi gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, karena Yayasan Islam Terpadu ini juga melakukan perhitungan break-even point dalam menentukan biaya pendidikan, sehingga belum dapat diketahui juga beban biaya pendidikan per siswa setiap bulan secara tepat. Nah, keadaan ini juga menyebabkan belum diketahui biaya pendidikan yang sesungguhnya yang harus dibawa pada siswa, sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan biaya pendidikan ini masih belum tepat, seperti itu. Kemudian kepada metode, nah, metode ini menggunakan metode studi kasus dengan metode analisis kuantitatif deskriptif. Nah, keadaan yang diamati yang menyangkut biaya pendidikan yang berkaitan dengan break-even point ini pada Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah 2. Nah, analisis kuantitatif ini dilakukan untuk memaparkan perhitungan nominal angka biaya pendidikan pada posisi break-even point, sehingga dapat diketahui biaya per siswa per bulan. Kemudian juga perhitungan break-even point ini, biaya pendidikan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran, yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 gitu. Dari tahun 2021 tahun ajaran 2021 dan 2022 dengan seluruh pendapatan, sehingga akan diperoleh kondisi break-even point ini. Sedangkan biaya pendidikan per siswa per bulan diperoleh dengan membagi kondisi break-even point dibagi dengan jumlah siswa di Yayasan Islam Terpadu. Nah, kemudian kepada hasil dan pembahasan dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, lembaga pendidikan juga terkadang perlu terlebih dahulu merencanakan berapa besar laba yang ingin diperoleh. Nah, agar memperoleh lebih mudah ditentukan juga salah satu cara agar lembaga ini harus mengetahui terlebih dahulu berapa titik impasnya. Nah, kemudian hasil analisis cost. Nah, biaya pendidikan di Yayasan Islam Terpadu ini merupakan sekolah Islam terpadu, sehingga pembiayaan ini terjadi dari beberapa sumber ataupun pihak, yaitu yang pertama dari bantuan pemerintah dan juga bantuan masyarakat. Nah, dari bantuan pemerintah ini ada dari beberapa pemerintah, yaitu yang pertama dari pemerintah pusat, yaitu sekitar 200 juta, dan bantuan provinsi sekitar 100 juta, dan juga bantuan dari pemerintah kabupaten sekitar 650 juta, sehingga jumlah bantuan dari pemerintah sebesar 950 juta. Nah, bantuan masyarakat ini terdiri dari sumbangan sukarela operasional sekolah sekitar 200 juta, kemudian sumbangan sukarela pengembangan institusi sebesar 196 juta, kemudian bantuan praktiknya sebesar 70 juta, bantuan OSIS-nya sebesar 30 juta, kemudian jumlah bantuan masyarakat sekitar 490 juta. Sehingga total pendapatan yang diterima Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah 2 ini tahun pelajaran 2021-2022 ini sebesar 1,148 miliar, seperti itu. Kemudian, biaya pendidikan yang terjadi secara faktual di Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah 2 ini terjadi dari biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap ini total biaya pendidikan sebesar 3,648 miliar.
sehingga terjadi defisit sebesar 2,499 miliar. Nah, defisit ini terjadi dikarenakan adanya biaya penyusutan yang belum diperhitungkan dalam mata belanja Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah II. Nah, komponen pembiayaan pendidikan di Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah II ini dianalisis berdasarkan nomor 19 tahun 2005. Analisis ini diklasifikasikan biaya menunjukkan komponen pembiayaan pendidikan dari biaya tenaga pendidikan, kemudian biaya tenaga kependidikan, biaya alat dan bahan habis pakai, kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, kemudian biaya daya dan jasa, kemudian biaya transportasi, kemudian biaya konsumsi, biaya pembinaan, dan juga biaya pengembangan sumber daya manusia. Sehingga hasil analisis cost volume profit ini, total biaya variabelnya yaitu sekitar 166 juta, kemudian biaya tetapnya sekitar 329 juta, kemudian ada biaya operasional siswanya, yaitu yang tadi sekitar 3,648 triliun, sehingga diperoleh biaya operasional per siswanya per tahunnya. Miliar, bukan triliun. Oh iya, maaf, miliar, yaitu sebesar 11.400.000, dan biaya operasional per siswanya per bulan yaitu 950.000. Nah, sehingga menghitung dari dalam break even point ini terdiri dari dua jenis break even point, yaitu break even point dalam rupiah dan break even point dalam satuan kuantitas. Sehingga dalam perhitungan break even point dalam rupiah sebesar 314.000 seperti itu. Kemudian dari Yayasan Islam Terpadu ini akan mengalami kondisi impas pada biaya pendidikan sebesar 340.000 per bulan, yaitu per siswa. Nah, perhitungan break even point ini dalam satuannya sebesar 320 siswa. Nah, kemudian kesimpulannya yaitu perhitungan break-even point atas kondisi faktual di Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah II, pembelajaran tahun 2001 tahun 2022 memperoleh hasil yaitu yang pertama break-even point dalam rupiah sebesar 314.000, kemudian yang kedua break-even point dalam satuan sejumlah 320 satuan siswa, kemudian perhitungan biaya pendidikan dengan pendekatan tradisional ini sebentar. Perhitungan biaya pendidikan dengan pendekatan tradisional di Yayasan Islam Terpadu Nur Rahmah II ini tahun pembelajaran 2021-2022 memperoleh total biaya sekitar 3,648 miliar, biaya pendidikan per siswa per tahun 11.400.000, biaya pendidikan per siswa per bulan sekitar 950. Nah, kondisi faktual dari perhitungan biaya pendidikan yang dilakukan di yayasan ini menunjukkan pola dengan pendekatan tradisional, biaya pendidikan yang dipungut kepada siswa ini ternyata masih sangat rendah dibandingkan dengan biaya yang seharusnya dibebankan kepada siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Aduh, hayang modal deui lah. Bu Carni, Siap, Pak. gimana? Ajikri teh sepertinya tidak ada ya, Kang Mus ya, Pak Mus sama Teh Asti. Untuk kelompok Iya, satu di ya. sininya nggak ada. Iya. Yang Bapak kelompok mohon duanya izin. siapa? Oh, kelompok dua. Kelompok dua siapa ya? Bentar. Kelompok dua. Saya, Pak. Oh, Teh Alfi. Bu Alfia. Pak, maaf. Kemarin tuh nggak ada pemberitahuan hari ini kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi kelompok kami baru apa namanya? Jurnalnya saja. Itu pun referensinya belum banyak, Pak, gitu. Jadi setahu kami kelompok 1 aja hari ini. Itu karena penampilan kemarin kan kita tidak kuliah. Jadi pertemuan kemarin itu ditarik sekarang gitu maksudnya untuk penampilannya gitu. Gimana, Pak? Iya, kan minggu lalu kita nggak masuk kan, nggak tatap muka, nggak online juga. Itu kan untuk pengerjaan mini research. Nah, ketika bicara mini research itu karena lewat satu pertemuan itu hitungannya jadi diundur ke minggu berikutnya. Sekarang gitu, 1 dan 2. Oh, gitu. Iya. Ya Kalau kalau misal misalkan belum siap di kelompok 2 sekarang berarti ya kelompok 1 aja dulu. Tapi oh minggu gitu. depan kelompok 2 dan 3 gitu maksudnya. Jangan lagi bilang kelompok Oh, 3 nggak siap lagi nanti. iya iya iya. Ya. Ya, Pak. Hmm. Paling kalau misalkan itu kami hanya bisa Tapi saya menampilkan nggak ngerti ini kenapa Zikri sampai nggak datang ini. Nggak ada di Zoom. Nggak bisa dihubungi apa gimana orangnya. Lagi di perjalanan tadi banyak izinnya. Iya, soalnya mata kuliah sebelumnya juga nggak masuk, Pak. Maksudnya Dikrinya nggak ada gitu nggak masuk. Iya. Di Zoom Iya. ya nggak ada. Ya udahlah. Berarti cuma 2 aja ya. Ini catat aja nih. Tolong Bu Carni nanti di absensi dicatat ya. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan untuk pertanyaan kelompok 1 dari Pak Muslihin dan Bu Astri. Ya. Astri. Baik, Pak, boleh izin bertanya? Bertanya tentang Ini tadi tentang analisis margin of safety atau MOS yang oleh Pak Meslihin ya. Jadi tadi disebutkan bahwa yang dapat saya simpulkan dari Pak Muslihin tadi memang masih masih menyerap gitu ya informasi dari Pak Mus. Tadi itu yang dapat saya tangkap tentang mengedit potensi resiko seperti itu. Jadi di sana di analisis margin of safety ini mungkin akan diatur sedemikian sehingga bisa bagaimana tidak terjadi minus gitu atau kekurangan sehingga hal tersebut menjadi indikator tadi yang disampaikan oleh pemateri bahwa keberhasilan dari keuangan itu adalah tidak minus dan plus ya atau misalkan menambah keuntungan dan sebagainya. Nah, ini kemarin Pak temuan di lapangan pada saat observasi kemarin itu saya datang itu kebetulan bisa mewawancarai bendahara sekolah dan kebetulan ada 2. Nah, ini bendahara DIPA sama bendahara komite. Nah, saya juga baru paham langsung setelah bertemu langsung dengan beliau-beliau. Nah, ini di mana kesimpulannya adalah bahwa kalau untuk negeri itu kebetulan di mana Pak? Di mana negeri? MA negeri. Nah, untuk anggaran itu kan sudah terposkan gitu ya. Jadi bahasanya itu sudah ada pagar-pagarnya dan kalau misalkan ada yang biaya keluar tapi misalkan tidak ada dalam pagar itu maka itu tugasnya bendahara komite yang menjadi solusi. Nah, kesimpulannya seperti itu. Nah, sehingga panginten Pak yang dapat saya tangkap bahwa
adanya dua bendahara ini saling melengkapi. Bila mana ada kekurangan keuangan itu akan solusinya dari bendahara komite. Nah, tetapi masih ada Pak, kendala. Nah, masih ada kendala katanya teh di pelaksanaannya. Salah satunya katanya dari misalkan kan komite itu diambilnya dari orang tua ya Pak, urunan persiswa dari orang tua. Nah, itu terkadang ada siswa yang menunggak, bahkan yang memang tidak bayar. Nah, itu otomatis kalau seperti itu apa yang terjadi gitu atau solusinya seperti apa? Nah, maka untuk mengaturnya kembali sehingga akan memangkas namanya teh kegiatan-kegiatan yang memang di skala prioritaskan gitu. Jadi yang tadinya ada 10 kegiatan tapi ternyata ada pengeluaran tidak terduga. Nah, sehingga wayahna panginten ini harus dipangkas seperti itu karena memang kalau untuk penambahan lagi biaya dari komite itu tidak bisa katanya seperti itu. Nah, berarti panginten saya bisa melihatnya di satu sisi ada solusi tapi ternyata memang ada permasalahan juga. Nah, ini panginten dari Pamus tadi sedikit memberikan saya pencerahan juga terkait hal tersebut. Mungkin yang mau saya tanyakan kepada Mus atau minta saran. Nah, ini bagaimana jika di lapangan terjadi situasi seperti itu, langkah untuk bendahara yang paling efektif gitu ya, karena mungkin suatu hari nanti kita bisa punya suatu lembaga pendidikan, sehingga bagaimana cara mengelola keuangan jika terjadi kasus seperti itu. Terima kasih Pak Mus dan Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti pertanyaannya naon bicara? Intinya intinya. Siap. Intinya kalau misalkan kasusnya seperti tadi kan itu ada biaya tidak terduga, tapi pihak bendahara atau pihak sekolah itu tidak bisa ada biaya tambahan lain gitu, karena kan di awal itu misalkan biaya sudah ditetapkan dari orang tua itu misalkan 10 juta katakanlah ya 10 juta gitu. Nah, jadi udah aja 10 juta. Nah, tetapi misalkan ada penambahan sehingga tidak akan ada penambahan sumber-sumber lain lagi. Ya. Nah, itu mungkin bagaimana, apakah ada saran solusi yang terbaik, strategi gitu, panginten Pak, lebih ke strateginya dari bendahara. Saya bisa pahami paling tidak yang barusan sepintas disampaikan. Pertama begini Bu, ini tolong diperhatikan baik-baik. Problem besar sekolah negeri, madrasah negeri terutama, itu adalah bukan masalah uang, tetapi masalah kualitas. Selama ini, madrasah apalagi aliyah ya, tadi Bu Cari menyebutkannya aliyah. Madrasah aliyah itu harusnya orientasinya ke mutu, Bu, bukan jumlah siswa. Jadi sebaiknya lembaga pendidikan negeri itu bukan menambah siswa yang banyak. Orientasinya bukan pengen dapat untung, tapi kualitasnya. Nah, ketika sekarang jumlah siswa banyak, emang meningkatkan kualitas gitu? Enggak, Bu. Itu. Nah, problemnya yang barusan tadi. Sekarang pertanyaan saya, harusnya sekolah negeri itu mengut uang atau enggak? Harusnya enggak. Pertanyaannya, kenapa mengut? Karena kurang. Kurang. Kenapa kurang? Karena banyak ada 3 hal, Bu, alasannya. Oh iya. 1, hayang menang leuwih, Bu, percaya tuh. Penon yang menang leuwih. Lamun ayeuna berdasarkan uang yang ada di bendahara dan pengeluaran, terus menang leuwih tuh. Menang dapat lebihnya enggak? Enggak dapat, Bu. Ada yang kedua. Ini yang paling bahasa saya ini mungkin ada pedes, Bu. Dalam rangka memenuhi keinginan pimpinan. Percaya atau tidak, Bu, sekolah negeri itu, apalagi madrasah, itu jadi bahan peresan, Bu. Loba setor kayak itu kan dia. Apalagi kalau misalkan datang tamu, tamunya udah diongkosan. Terus dari mana?
Ini sebetulnya mah kepala negeri mah mencek bahasa gampangnya begini. Mereka itu tidak sulit untuk bekerja karena memang ada uangnya. Yang sulit itu adalah menuruti keinginan pimpinan. Nah itu. Karena di atas kepala kan ada kasih. Di atas kasih ada kepala kemenang. Ada kasubag, lamun di kemenang ya. Kalau di dinas pendidikan ada ada kasih, ada kadis, ada sekdis, ada bupati. Itu kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan uang, dari mana harus merelokasinya? Jadi kalau saya mengatakan dengan lantang ya, bahwa sebetulnya kalau negeri itu jangan terlalu banyak pengeluaran yang kira-kira memang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas. Tapi karena sekarang itu jumlah guru honor lo badan di negeri, kunon pakai loba guru honor di negeri, karena di negeri mah bisa P3K, cina gitunya, bisa naon bisa. Jadi banyak banyak seksinya di negeri itu, makanya pada banyak ke situ. Tungtung nak keuangannya terus naik bu. Jadi jumlah siswa naik ketika gurunya ditambahan kan kekehnya jadi banyak. Jadi habis aja teman. Jadi solusi yang paling mudahnya sebetulnya satu, komitmen pada mutu, kurangi siswa, dan orientasinya cicing di sekolah teh lain dengan ukur menang leuwih tak di urang teh. Kebanyakan ketika berbicara masalah jabatan itu adalah bagaimana caranya dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia sudah dapatkan. Kan beneran dari PNS telolobana mah. Ya, saya tidak berpikir bahwa dia itu nggak karena di BRI atau di BJB-nya itu mah lain cerita lah. Dan itu mah urusan masing-masing. Tapi bahwa dia itu harus bekerja sesuai dengan tusinya, ya sudah. Tapi kalau saya melihat enggak begitu. Jadi solusinya tidak berkaitan dengan uang sebetulnya, tapi pada mindset pengelolaan keuangan. Percaya atau tidak, Bu? Apakah ketika jumlah siswa ditambahan terus masalah nangurangan? Nggak bakalan, Bu. Itu. Pada iya mah kurang wae. Da emang aya kelebat duit mah wanu leuwih, kurang kabeh Bu. Makanya kenapa kita belajar efektivitas, kenapa kita belajar produktivitas, kenapa kita belajar tentang efisiensi, itu kan itu sebetulnya. Bapak Ibu, ini kalau dalam kehidupan kita nih di keluarga, itu yang namanya kebutuhan dengan gaya hidup kan dua hal yang bertolak belakang. Bu. Makin tinggi keuangan, maka makin tinggi gaya hidup. Maka itu kan makin gede juga. Contoh nih, sebelum Anda sertifikasi, masih honor biasa, itu pakainya motor. Ya kebutuhannya hanya motor saja. Pada saat sudah diakreditasi, bahkan invasi, naik jadi mobil. Kira-kira pengeluaran nambahan tuh? Nambahan. Karena pendapatan bertambah, keinginan bertambah, maka risiko pun bertambah. Dan itu tidak akan pernah selesai. Jadi maksud saya, harus berawal dari mindset yang benar tentang pengelolaan keuangan. Itu hanya saran saya. Karena ditambahan make dana komite apapun, kalau hanya sebatas motong-motong kegiatannya, kalau menurut saya sih daripada dialokasikan lebih baik dikosongkan. Kosongkan gini maksudnya. Udah jangan ada kegiatan apa-apa. Ya mah cadangan ke kegiatan anu mendesak. Beres sebenarnya. Daripada orang geus ngalokasikeun anggaran terus dicoretannya kabeh da ujung-ujung nama eta teh gimmick. Eta teh bu gimmick. Siga anu demokratis kecuali kejadiannya seperti COVID kemarin lain ceritanya. Ya. Tapi kalau yang tidak ada dengan utusan itu menurut saya jangan sampai repot. Percaya nggak? Banyak sekolah negeri yang didatangi oleh LSM dan wartawan hanya gara-gara sekolah negeri tersebut apa ya bahasanya? Mensandera ijazah anak karena belum bayar. Ramai Bu. Ramai. Makanya kalau negeri mah, nih bagi Anda yang sekolah di negeri hati-hati. Jangan mencoba-coba bermain-main dengan uang. Jangan mencoba main-main dengan urusan dana masyarakat. Jangan deh. Apalagi yang lebih repot ada Bu kejadian di satu SD sampai pembagian tabungan diundur gara-gara uang tabungannya dipakai heula ku guru-guru di arah rinjeman. Kan lebih parah. Pernah tuh dengar ininya apa?
beritanya. Wah, kalau buka di internet banyak sekali Bu berita. Sekolah-sekolah yang dia mengelola uang dari masyarakat, salah satunya tabungan, tabungannya dipakai ke usaha, tabungannya dipakai ke guru-guru. Awalnya memang nginjem kecil, tapi terus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, pas 10 bulan, akhirnya dia kudu ngagadi ke DSK-nya untuk bayar hutang itu. Waduh, ngeri. Oke. Oke, mungkin dari yang tadi, yang presentasi ada yang mau disampaikan? Siapa atur nuhun? Atau ada yang mau ditanyakan deh? Ada? Dari Pak Muslihin mungkin atau Bu Asti atau yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan? Bapak izin bertanya. Sok tanyakan ke itu ya, ke narasumbernya tuh. Enggak, Pak, saya mau nanya ke Bapak. Oh, iya. Apa tuh? Jadi kalau misalkan di sekolah negeri itu nggak harus ada SPP ya, Pak? Oh, Atau jangan tergantung Pak. sekolahnya? Jangan lagi ada SPP, nggak boleh itu. Kecuali, nah bahasanya kan gitu. Kecuali dibutuhkan karena ada rekomendasi dari komite. Nah, kan itu betul sebetulnya. Komite sekolah itu kan orang tua juga. Tapi kalau misal saya boleh mengatakan, negeri itu jangan lagi ada tambahan uang. Karena dia disubsidi oleh pemerintah. Matak di sekolah negeri kerja ku sabab kabeh teh geus aya di dinya. Wah, si bapak masih gak betul apal wae kebutuhan anak. Ya karena saya tahu Bu, saya di negeri 10 tahun masalahnya. Anda tahu nggak dipakai naon duit nah rata-ratanya? Apa ketika tidak gini deh, lamun aya kegiatan model studi tour emang temenang untung. Ah, si bapak masih gak embung guru-guru aya kesejahteraan sedikit. Nah, ini Pak resikonya di kita tuh itu aja masalahnya. Kita selalu berharap pengen dapat lebih dari apa yang sudah kita dapatkan. Titik itu aja dah. Udah ngobrol ke mana-mana ge ujung-ujung nama eta. Sok, Anda mau berdebat seperti apapun karena memang negeri itu harusnya sudah selesai dengan anggaran dari pemerintah. Contoh kalau misalkan Pak ternyata ada kekurangan karena program kegiatan tidak bisa di-cover semua oleh BOS. Bolehkah kemudian komite mengajukan kepada sekolah nanti komite akan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk itu? Silahkan. Selama prosedurnya benar boleh. Karena ya itu peluang itu dibuka. Peluang itu dibuka. Dipersilakan. Terus yang jadi kendalanya apa, Bu? Soalnya kemarin saya penelitian ya, Pak. Hmm. Ada Ada apa? kenapa keunggulannya kayak mewah gitu, ada AC, TV, Ya. kulkasnya gitu. Terus Hmm. saya tanya, di sini ada SPP, ada katanya gitu. Terus? Ya, padahal ibu itu tuh bilang kalau misalkan anggaran dari pemerintahnya tuh gede gitu, Pak. Sebenarnya gini, kepala sekolah itu kalau dia punya leadership yang bagus, dia pasti punya entrepreneurship yang bagus juga. Entrepreneurship itu jiwa kewirausahaan. Dan caranya banyak sebetulnya. Kalau misalkan pengen kesejahteraan guru, bisa nggak kegiatan perputaran uang itu dikelola oleh sekolah? Dari mulai tukang anu jualan, tukang termasuk parkir. Ini kalau Anda mau tahu ya, saya tahu di satu tempat di Jawa Barat, ada tempat parkiran itu dimiliki oleh masyarakat. Sekolah itu tidak bisa nyimpen motor ke sekolah karena itu hanya lapang saja yang dia punya lapang. Jadi lamun lapang dipakai ke parkir berarti tidak ada kegiatan yang bisa digunakan untuk lapangan itu dimanfaatkan. Apa yang terjadi? Ya akhirnya nyewa tempat ke tukang parkir. Berapa dia ambil? Dia bayar dari pagi sampai sore itu Rp3.000. Hanya untuk parkir saja. Satu motor. Siswa itu ada 1.500.
1050. Kalau setengahnya saja lah Anda motor, berarti 500. Kebayang tuh berapa perputaran uang? Belum lagi kantin, belum lagi sewa untuk orang-orang yang dagang contohnya. Itu kalau dikelola bener tuh pasti bener tuh. Cuma problemnya di kita kadang-kadang orang nggak mau repot, itu aja. Nah sekarang kalau misalkan orang sekolah negeri kemudian menyiapkan anggaran meminta anggaran dari sekolah untuk fasilitas sekolah, selama memang itu caranya benar dan diketahui publik dan tidak ada kecurangan di dalamnya, boleh. Sekali lagi, boleh. Tapi kalau itu cara satu-satunya yang bisa disampaikan, nanti kasusnya kayak Bu Carni tadi. Ada siswa yang nggak bisa bayar. Kenapa? Kan siswa nggak kaya semuanya. Itu. Bagaimana kasusnya dengan kejadian tadi yang saya bilang? Ada siswa mau ngambil ijazah nggak bisa ngambil kan dia nggak bayaran. Apa kemudian ditahan? Sekarang kalau ada sekolah negeri nahan ijazah sekolah, kira-kira masalah mau? Itu makanan empuk wartawan yang LSM itu. Gitu, Bu. Oke. Ada lagi? Ini mau bertanya ke Pak Muslihin. Silakan. Pak Muslihin penelitiannya kan di Al-Ghifari. Itu Ya, saya betul. lihat break even point-nya setiap tahunnya itu labanya itu selalu besar ya. Ya. Itu dengan kesejahteraan buruh dan lain sebagainya. Ini sampai ratusan juta bahkan miliar. Kalau untuk kesejahteraan harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya Pak. Mungkin barangkali ada penelitian selanjutnya, tapi kalau ini mah saya ini asumsi apa? Bukan penelitian kan. Kalau kesejahteraan itu masalah internal yang orang-orang tuh emang harus ditanya, mungkin pakai kuesioner atau angket. Tapi kalau dari yang dilihat mah sebenarnya semua pegawainya sederhana, tapi juga terpenuhi Pak. Terlihat terpenuhi, terus kelihatan konten, kelihatan bahagia menurut yang saya lihat mah seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kendaraannya, bajunya itu semuanya biasa sederhana. Mungkin seperti itu. Kalau untuk lebih validnya mungkin dilatih penelitian yang lebih lanjut, pengambilan data yang lebih. Terus gimana? Penghasilannya mungkin seperti itu Pak Budiman, bagaimana? Ya, soalnya ini kan profit per tahunnya itu miliaran ya. 2018 12 miliar, 2019 9 miliar, 2020 3 miliar, Iya ini betul 2022 7 miliar. Ini luar Ya biasa soalnya gitu. dari Kalau disebut sebagai profit gitu. Artinya kan si ya, profit itu ini sisanya ya. Kondisi iya. break-even point-nya itu bersih gitu dia. Iya betul, break even point-nya untung malah profit, sangat profit ini sebenarnya. Tapi kalau dibilang sangat profit dalam dunia industri mungkin ini nggak terlalu profit ya, tapi kalau dalam instansi pendidikan ini profit kalau dari yang saya baca-baca. Tapi memang masuk akal sih Pak, soalnya mahasiswanya juga banyak, jadi kan ada 4 jenjangnya, 4 tingkat, belum lagi yang mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus dalam 4 tahun, itu banyak. Jadi dalam 1 tahun 2018 saja itu ada 2.821 mahasiswa, itu teh dari kelas sore dan kelas pagi. Jadi kelasnya tuh dibagi 2 di Al-Ghifari, di sini ada kelas pagi dan kelas sore. Kalau kelas sore itu lebih mahal. Kelas sore itu nyampe 4 sampai 5, kalau kelas pagi itu 3 juta. Itu SPP-nya aja. Ya apa itu SPP, belum lagi biaya lain. Kalau swasta kan nggak disatukan gitu loh. Terus juga
ada biaya BPP, jadi uang pangkal yang pertama dibayarkan. Nah, itu yang paling tinggi itu farmasi nyampe 7 juta, kemudian sisanya itu 4 juta. Masalahnya dari sini aja tuh udah kelihatan, terus dikalikan aja jumlah mahasiswa per tahunnya. Seperti itu, jadi profitnya sampai miliaran seperti itu. Jadi total pendapatannya sampai miliaran. Kemudian biaya bersihnya ya itu seperti yang ditampilkan tadi 14, 11, 14M, 16 sampai akhir 2022 itu 17. Seperti itu mungkin Pak Budiman. Ya, ya. Tapi kan ini dibagi juga sama biaya variabel dan biaya tetap ya. Biaya tetap tuh kayak keperawatan kayak gitu. Kalau biaya variabel itu penelitian dan yang lainnya yang dikeluarkan dalam untuk mahasiswa biasanya. Seperti itu Pak Budiman. Jadi ya jatuh-jatuh akhirnya mah 6, 7, 9 seperti itu. Kalau dalam instansi pendidikan ini cukup besar, tapi kalau dalam industri ini kan kalau dalam industri ini hanya setengahnya ya, dalam industri mah ini kecil. Soalnya industri deh gimana kira-kira 10% tuh ngedapetin hasil yang 100% kalau dalam industri. Tapi kalau dalam instansi pendidikan kan yang tingkat kesulitannya lumayan susah ya, dengan effort yang lebih banyak itu cenderung cukup besar. Tapi kalau dalam industri kecil. Seperti itu Pak Budiman. Iya, ya. Bagaimana Bapak? Dilanjutkan pertanyaan atau? Ya, lanjut aja. Pertanyaan. Oke, silakan dari teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi. Ini sudah apa belum? Menambahkan, silakan sharing-sharing. Kalau tadi yang Bu Asti ya, saya lihat di tadi ada yang disampaikan bahwa kondisi di tempat penelitiannya itu sempat mengalami di tempat penelitiannya Pak Muslihin. Nah, itu ketika defisit itu seperti apa Bu Asti di sekolah tersebut? Izin menjawab ya Pak Budi, karena saya belum tahu pasti tentang pembiayaan dan penghasilan di sana. Jadi ketika penelitian tuh masih pada membangun gitu, karena kan diperbesar ya pembangunannya. Jadi mungkin karena ke biaya pembangunan Pak, karena itu juga apa ya, kata ibunya tuh masih pabaliut dalam anggaran kayak gitunya, dalam biaya pendidikannya gitu Pak. Terus juga karena di sana tuh kan ini ya pesantren, jadi ada biaya apa ya, susah apa ya itu tuh namanya tuh, jadi belum semua bayar tuntas gitu. Jadi masih banyak masih ada defisitnya gitu Pak. Nah, ini barangkali Pak Mulyawan, saya ingin bertanya itu apakah dalam penganggaran itu ada semacam apa istilahnya ya? Jadi kan kita harus mengantisipasi tingkat kemacetan pembayarannya. Seperti tadi kalau di swasta itu mengandalkan bayaran dari siswa. Nah, itu berapa persen kira-kira kalau dalam penganggaran kita harus membuat semacam antisipasi begitu ya, tingkat kemacetan. Saya ini. Iya Pak. Cadangan itu standarnya di angka 10% dari total yang dimiliki Pak. Oh, 10%. 10%, ya. Itu namanya cadangan. Kalau 5% bukan cadangan, etaman nutupan doang Pak. Ya. Anda harus pahami istilah cadangan itu harus dimiliki. Jadi gini, kalau kita punya anggaran 100%, ambil dulu yang 10% itu untuk disimpan.
Jangan dihabiskan dulu baru dikerjakan. Repot itu. Jadi 100% ambil dulu yang 10%-nya, berarti tinggal sisa 90%. 90% itulah yang kemudian baru dibagi berdasarkan kebutuhan. Gitu. Nah, tadi pembahasan tentang break even point, sebetulnya hitungannya dari apa sih? Dari jumlah siswa, Pak. Jadi kalau Anda pelajari tentang break even point itu, ibaratnya gini, sekolah itu akan sangat tergantung bagaimana jumlah siswa bisa didapatkan setiap tahun. Dia bisa naik, bisa turun. Apalagi persaingan sekarang malah jadi tidak sehat. Akibat orang banyak melakukan apapun yang penting jumlah siswa banyak. Bisa jadi dengan memberikan tawaran kepada sekolah-sekolah, contoh kalau SD ke SMP berarti anak-anak SMP datang ke SD-na sudah nyangkol ke kepala sekolahnya atau ke wali kelasnya. Ini Pak, hati-hati ya, ini ke sayahi nanti per kepalanya nanti dapat berapa. Hitungannya per kepala, Bu. Gitu. Ada lagi yang kedua, caranya itu dengan pasang banyak spanduk di sekolah-sekolah itu, bahkan ada beasiswa juga ke sekolah itu kalau ranking 1 sampai ranking 5 gitu. Itu masih 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 apa ya? Masih sehat lah. Tapi yang nggak sehat itu kalau sudah main duit hanya untuk mikirin kepala, Bu. Karena break even point itu sangat bergantung kepada jumlah siswa. Ibarat kata begini, kalau saya pernah nanya tukang bubur di tempat langganan saya, tukang bubur di tempat saya itu satu porsinya 10.000. Kata dia, saya mah lamun geus mangkok 30 hiji, berarti saya geus menang untung. Gitu bahasanya. Jadi bagi dia BEP-nya itu 30 Bu mangkoknya. Mangkok 30 berarti 300.000. Nah, modal dia itu mah. Padahal mau dihitung-hitungnya modal tuh Pak tidak hanya untuk belinya saja, tapi capeknya, waktunya, dan lain-lain. Yang begituan nggak dikonversi. Harusnya kalau dikonversi, itu lebih mahal lagi. Gitu. Sok lihat deh, kalau tukang dagang, tukang bubur. Dia tidak hitung sewa tempat. Kalau orang nyewa tempat itu kan dihitung jadi modal. Ya. Jadi pengeluaran awalnya itu sewa tempat. Nah, jadi kasus yang tadi untuk tentang break even point, menurut saya break even point itu punya plus minus. Salah satu nilai minusnya kita sangat bergantung pada fluktuatifnya jumlah siswa. Ini problem banget, ya, problematis seperti itu. Bahkan kalau saya sih ingin mengatakan bahwa kalau Anda punya komitmen bahwa bagaimana caranya supaya siswanya tetap saja, untung naik-naik lah, naik malah yang cerita. Makanya sebetulnya gini, ini kalau saya boleh sedikit memberikan wawasan pada Anda. Nguruskan jumlah siswa 1.000 dengan siswa 200, itu sebenarnya ya, kalau bayaran 200 tuh sama dengan orang 1.000, mending 200 yang dikelola Bu daripada 1.000. Kenapa? Karena dengan 200 kita lebih terkontrol. Satu. Yang kedua, nggak terlalu banyak. Tapi ketika dia bayarnya sama dengan jumlah 1.000, ya lebih baik ngurus yang 200. Maksud saya, komitmenkan saja semua pihak untuk meningkatkan kualitas. Ketika meningkatkan kualitas, orang tuh pasti bayar. Nah diurang teh lolobana, ari sekolah yang berkualitas, ayam mung. Paham tuh Pak? Ya. Sekolah pengen berkualitas, guru-guru pengen bagus, guru-guru pengen hebat, tapi sekolahnya pengen gratis orang tuanya. Ya susah lah. Dan itu kejadiannya di negeri. Di negeri itu sudah dipatok. Yang PNS gajinya sekian. Orang itu kalau dia punya cicilan ke bank bayar potong sekian. Yang dibawa ke rumah paling berapa gitu. Maka orientasi ada loh. Orang ketika datang ke sekolah orientasinya kumaha carana nutupan uang bulanan. Karena ketika sertifikasi duitnya sudah dia ambil untuk bayar yang lain. Gajinya juga dia sudah bayar untuk cicilan mobil lah dan lain-lainnya. Gitu. Sebentar. Nah, jadi
Kalau saya ingin mengatakan pada Anda, fokus saja dulu pada kualitas. Sehingga Anda bisa menentukan jumlah siswa jauh-jauh hari sebelum penutupan jumlah siswa. Penutupan PPDB bahasa sekarang. Jadi kalau ada sekolah baru juga sekolahnya itu buka bulan apa sih? Juli ya, Juli buka. Oktober itu sudah pembukaan untuk siswa baru tahun depan. Dan orang sudah ngantri di situ. Itu cirinya sekolah itu sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek-aspek yang sifatnya kekhawatiran siswa. Kebayang tuh kalau sekolah-sekolah biasa yang dia menunggu nanti PPDB-nya dari sekolah negeri, nanti marah masuk ke swasta contohnya. Oh berarti memang itu nggak ada sisi kualitas yang bisa dimunculkan, Pak. Banyak Anda ketidakpastian ya. silahkan pikirkan, benar nggak omongan saya ini, Pak? Ya. Kalau misalkan ada sekolah dasar nih, ini contoh nih, berikan kepada saya sebuah contoh kata Anda itu. Itu Pak, gontor yang kalau Anda tahu gontor ya, silakanlah Anda bertanya pada orang yang lebih paham. Pengen masuk gontor pusat atau gontor nomor satunya, itu kalau sampai dia nggak masuk, dia berani takhusus 1 tahun di situ, tapi bukan di gontor, takhususnya saja. Hanya untuk bisa masuk tahun depannya. Dan kalau misalkan dia tidak diterima di situ, diberikan tawaran. Kalau mau Anda bisa diterima di gontor 2, gontor 3, dan seterusnya. Jadi diberikan pilihan dilempar. Jadi maksud saya begini, orang sudah mengenal gontor dengan kualitas berbahasanya, kualitas kepemimpinannya, wawasannya, dan malah sudah difilmkan segala rupa. Banyak orang-orang hebat juga yang sudah jadi terkenal alumni gontor. Bahkan 2 ormas besar Indonesia, NU dan Muhammadiyah itu termasuk Menteri Agama banyak juga dari gontor contohnya. Itu kan membuat lembaga ini tidak serta-merta menjadi luntur dengan waktu, padahal dari dulu orang ngomongnya pondok modern gontor, disebut modern teh gara-gara ayah bahasa Inggris bahasa Arab. Sekarang hampir rata-rata pakai bahasa Inggris bahasa Arab, nggak nyebut tuh sekolah sekarang tuh nyebut modern gitu. Tapi kalau saya boleh cerita terkait dengan yang gontor tadi, Pak, ada orang yang berani takhusus 1 tahun persiapan masuk dulu untuk dia tahun depan bisa masuk, karena tahun itu nggak masuk. Dia sudah tidak lagi ngomong jumlah siswanya bakal nurun. Itu Pak, ayam naik terus sebenarnya. Yang naik itu peminatnya. Ketika peminat naik, maka nanti kita bisa mengambil yang positif, yang bagus-bagusnya, yang qualified. Dan untuk bisa sampai ke sana butuh komitmen tinggi, itu aja masalahnya. Nah, pengelola lembaga kita itu rata-rata tidak punya komitmen tinggi terhadap mutu, itu aja persoalannya, Pak. Contoh nih, ini pengalaman saya jadi apalah sebutnya kayak konsultan lagi lah, walaupun saya terlibat di situ tapi tidak menjadi anggota yayasan. Pertama saya ada yang datang ke saya, Pak, saya pengen bikin lembaga apa? Ya, saya naon, Pak, sekolah atau madrasah? Dia sudah ngomong begitu, Pak, bayangkan. Saya bilang, Ibu hayang untung apa hayang menang pahala? Nah, gitu kalau saya. Kunaon gitu, Pak, lamun hayang untung nyieun sekolah SMK. Saya bilang. Eta mah Bu, seueur bantuan anak, wah di kementerian aya sampai ke 5 miliar satu sekolah swasta itu. Tapi risih Pak, cenah abdi mah yang anu aya pahalaan. Oke, nyieun madrasah. Tapi kalau bikin madrasah, Bu, Ibu hayang bikin madrasah anu biasa atau bikin madrasah anu luar biasa? Nah gitu, kalau saya selalu diberikan pilihan. Emang konon gitu Pak, lamun sekolah madrasah biasa. Sekolah madrasah yang biasa mah sudah banyak Bu sekarang juga. Yang tidak bermutu, yang tidak ada biayanya, yang susah cari lembaga yang bagus di madrasah, itu banyak Bu, sudah banyak. Ibu pada nambahan itu, saya bilang, alim atau Pak, yang nu bagus, nu berkualitas, oke. Tapi hayang mantuan jelma anu fakir, miskin, yatim, bagus Bu, sok tenang, tapi dengan catatan tetap ada seleksi yang benar. Cari tanah Bu, dia beli tanah jauh dari jalan, itu hampir 3,5 kilo dari jalan besar. Menjorok sekali. Dia sampai ngomong, Pak, lamun abis sekolah di tempat kieu kumaha?
laku moal. Dia awalnya gitu. Saya bilang, sok we sing agreng heula sekolahna, sing besar heula, sing hebat heula. Ini program-program dihebatkan. Anda boleh cek deh nanti di internet itu ada namanya Al-Wasilah Lil Hasanah. Di YouTube ada banyak ini. Al-Wasilah Lil Hasanah. Itu yang menjadi apa? Ya kalau saya di sana jadi quality control. Saya bisa ngomong begini karena saya mengalaminya. Di sana itu ada siswa yang tidak bayar karena yatim piatu, ada siswa yang bayar dan sebulan itu di angka 600.000 rupiah. Itu sudah dengan lain-lain makan 3 kali dan hitungannya bayar mahal. Cek sekolah biasa yang memang SPP-nya mungkin 50.000, 30.000 masih ada, Pak. Nah, jika berorientasi kita pada jumlah siswa, kita akan capek. Apalagi kalau lembaga baru, Pak. Lembaga lama, dia akan bersaing dengan lembaga baru. Tetapi kalau Anda punya kualitas yang itu bisa dinilai dari ukuran kemampuan dan kecakapan siswa oleh orang tua, maka iklan berjalan nanti yang akan menjelaskan sekolah kita itu adalah siswa dan orang tua. Dia akan ngomong, anak saya mah nggak bisa sholat, anak saya nggak bisa ngaji, anak saya mah nggak bisa marhabaan, anak saya mah nggak bisa mimpin sholawatan. Kebanggaan-kebanggaan itu yang kemudian suka diceritakan di warung kopi. Orang kan jadi penasaran, bener hente, cok, teang YouTube, nah, sok gitu kan, wih, ternyata ABCD. Nah, dari situ, Pak. Jadi maksud saya, bercerita lembaga pendidikan negeri sebetulnya harusnya sudah selesai dan tidak ada masalah dengan uang. Makanya kalau ada lembaga negeri yang bermasalah dengan uang, saya mah jadi bertanya-tanya, ini boga pikiran saha sih, kepala sekolahnya kah, gurunya kah, TU-nya kah, kepala dinasnya kah, kepala kemenangannya atau apa? Itu, Pak. Tapi kalau swasta ini, Pak, yang harus Anda pertahankan. Swasta itu kalau tidak ada sesuatu yang dia bisa jual, konsep pengembangan, ketakwaan, kepintaran, kecerdasan atau apapun, Anda tidak bisa jual itu. Jangan ngomong lembaga swasta, Pak. Besok pagi itu pasti gulung tikar itu. Atau kalaupun berdiri, ya layak mutu walayah ya teanen. Yang tidak bermutu juga tidak ada harganya, tidak ada biayanya juga. Gitu. Makanya kalau ditanya, apakah lembaga pendidikan swasta tidak boleh mendapatkan perhatian dari pemerintah? Tidak ada kewajiban, Pak. Tidak ada kewajiban. Nah, apa tidak ada kewajiban? Kan pendidikan adalah hak segala bangsa. Dan ketika didirikannya masyarakat mendirikan lembaga pendidikan, itu kan cirinya bahwa masyarakat peduli dengan pemerintah. Iya, tapi jangan jadi beban pemerintah dong, gitu maksud saya. Percaya atau tidak, Bapak Ibu, ketika sekolah itu ada siswanya, apa pertama kali yang dilakukan oleh sekolah itu kepada pemerintah? Nuntut supaya bos, Bu. Benar tuh? Tungtung nanu aya oge kurang, ya. Bertambah lagi dengan yang baru. Tungtung nak terus kurang, we mau beres-beres, akhirnya mah sok. Yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah membuka sekolah baru. Itu yang paling efektif. Anda jangan pikir kalau sekolah baru muncul kemudian swasta jadi persaingan. Salah tuh. Sekarang pertanyaannya, beranikah sekolah swasta yang Anda kelola itu bisa mengalahkan negeri? Kalau itu orientasinya berarti Anda tuh petarung gitu loh di dunia pendidikan. Apalagi orang-orang MPI kudu mikir gitu loh. Mikirnya kudu benar-benar luar biasa. Nggak bisa jadi hanya sebatas, yang penting mah sekolah orang mah aya siswaan we. Aya siswaan, ada siswaan nu hasi diajar kumaha, Pak? Buangan. Siswana teh ya bukan orang the first class-nya gitu. Capek ya, anu ngajarna ge capek. Jadi ini berdampak banyak, efeknya banyak dari masalah pembiayaan. Makanya hati-hati. Anda bicara pembiayaan itu dia penting sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran ataupun juga pembiasaan. Tapi lebih jauh dari itu adalah mindset tentang kualitas dari lembaga yang ingin kita jual apa. Dan itu hanya ada pada manajer-manajer yang punya leadership plus entrepreneurship.
Saya pikir ini sudah masuk waktu zuhur, tadi juga sudah adzan. Kita masuk ke sesi berikutnya saja. Kelompok 2 dan kelompok 3 mohon nanti dipersiapkan dulu dengan sebaik-baiknya. Oke, Bu Carni dan kawan-kawan, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.